Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Khas kalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan masalah bab tentang umrah, yang mana di kesempatan yang lalu sudah sempat kita bahas terkait dengan masalah miqat, nama-namanya, letak-letaknya. Kemudian kita juga sudah sempat membahas terkait dengan masalah beberapa larangan-larangan dari ihram, sempat kita singgung juga. Dan saat ini kita akan mulai masuk di dalam tata cara pelaksanaan umroh itu sendiri. Setelah seseorang selesai dari persiapan untuk ihramnya, seperti yang kemarin kita bahas, mulai dari mandi, membersihkan apa yang harus dibersihkan dari dirinya, menggunting kukunya, dan yang lain sebagainya, maka seseorang bisa untuk kemudian memulai prosesi kegiatan umrohnya. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah berniat ihram. Penting untuk diketahui bahwa menggunakan kain ihram, kemudian menanggalkan semua baju, kemudian mandi dan yang lain sebagainya, belum menjadikan seseorang itu sebagai muhrim atau orang yang berihram. Tetapi ihram itu hanya akan terjadi jika dia kemudian mengucapkan niat ihramnya. Dan niat ihram ini hanya bisa dilakukan ketika seseorang berada di miqat. Adapun kalau kemudian dia melewati miqat, maka nanti akan ada hukumannya. Hal yang pertama yang mesti dilakukan adalah berniat di miqat. Dan hal ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan umrah. Hal ini juga harus dilakukan di miqat seperti yang tadi sudah disinggung. Seandainya niat ini tidak dilakukan, maka konsekuensinya adalah dia harus kembali ke miqat atau dia melanjutkan perjalanannya dengan ditambah pembayaran denda, yakni menyembelih seekor kambing. Nah, adapun jamaah Indonesia jika melaksanakan umrah, maka kalau saya lihat mayoritasnya atau kebanyakannya lebih memilih mendarat dulu di Madinah. Supaya apa? Ketika pelaksanaan umrah, maka pengambilan miqat bisa dilakukan dengan via bis. Jadi pesawatnya itu turun di Bandara Madinah, kemudian jamaah umrah pergi tinggal dulu di Madinah, mengunjungi Masjid Nabawi, ziarah ke makamnya Rasul dan yang lain sebagainya. Baru kemudian setelah itu pergi ke miqat di Madinah yang namanya Dzulhulaifah. Dari situ kemudian baru berangkat menuju Mekah. Cara seperti ini lebih mudah untuk dilakukan. Akan tetapi jika kemudian pesawat yang ditumpangi ini mendaratnya di kota yang namanya Jeddah. Kalau kemudian pesawat ini mendaratnya di kota Jeddah, maka biasanya pesawat ini akan melewati 2 miqat. Kalau tidak Qarnul Manazil atau Yalamlam, 2 ini. Qarnul Manazil itu kalau ini Mekah, dia di sebelah kanannya. Kalau Yalamlam itu ini Mekah, dia di bagian bawah. Sehingga pesawat dari Indonesia jika mau mendarat ke Jeddah, maka di langit sana dia akan melewati miqat dulu baru kemudian mendarat. Sehingga ketika seseorang itu menaiki sebuah pesawat yang akan mendarat di Jeddah, mau tidak mau dia akan mengambil niat ihramnya di pesawat. Nah, terkadang sebagian jamaah umrah merasa bahwa wah ini sulit, bagaimana kami mengganti kain ihramnya, sedangkan pesawat yang besar itu kamar mandinya tidak banyak. Satu lorong itu paling cuma 4. 2 di depan, 2 di belakang. Nanti lorong yang lain ada 4. 2 di depan, 2 di belakang. Gitu saja. Sehingga gimana? Banyak yang kemudian merasa kesulitan. Ada juga sebagian kaum muslimin yang kemudian dalam tanda kutip menakut-nakuti
dengan kalimat bahwa jika kemudian dalam waktu yang bersamaan jamaah yang ada di dalam pesawat ini berdiri, maka pesawat nanti akan miring dan goyang. Dan ketakutan-ketakutan yang lain. Maka sebetulnya jika ada kaum muslimin yang kemudian umrah dan mendarat Jeddah, maka ini tidak menjadi soal. Lantas bagaimana caranya? Cara yang mudah, yang pertama, pelaksanaan pengambilan mikot di pesawat tidak akan menjadi kendala bagi para ibu-ibu. Karena apa? Para wanita akan menggunakan baju yang sedang dipakai sebagai kain ihramnya, ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah berarti sisa siapa? Bapak-bapak. Maka gimana caranya? Untuk bapak-bapak, di antara solusi yang bisa dilakukan ketika sudah menunggu di ruang tunggu di Bandara Jakarta sana, maka apa yang bisa dilakukan? Bapak-bapaknya sudah mengganti kain bagian bawahnya ini dengan kain ihram. Jadi sudah dilepas, celananya sudah dilepas. Kalau kemudian masih menggunakan pakaian dalam juga nggak masalah, nanti tinggal dilepas di pesawat. Nah, kemudian apa? Bagian atasnya kalau misalkan tidak mau pakai kain ihram yang putih itu, bisa menggunakan jaket, bisa menggunakan baju yang lain, tidak ada masalah. Sehingga nanti ketika pesawat ini akan melewati mikot, dan biasanya pilot itu sekitar 1 jam akan mengingatkan. 1 jam lagi kita akan melewati mikot. Atau biasa di pesawat itu akan ada seperti TV di bagian depannya, itu nanti akan bisa kita lihat pergerakan pesawat ini. Dan ada tulisannya, time to mikot, waktu sampai ke mikot sekian jam atau sekian menit. Itu dari situ kita bisa siap-siap. Kalau kita lihat, sekarang setengah jam lagi sudah mau melewati mikot, maka apa yang dilakukan oleh bapak-bapaknya? Cukup dia mengganti pakaian atasnya. Ini lebih mudah untuk dilakukan. Tapi kalau kemudian mau yang lebih ekstrim lagi, apa? Ketika di Jakarta sudah ganti semua. Dan ini juga yang akan saya laksanakan ketika saya melaksanakan umrah nanti. Tujuannya apa? Karena pertama memang saya pembimbing, jadi saya akan cukup waktu untuk kemudian mengganti dan lain sebagainya, dan saya harus keliling melihat jamaah yang ada. Tetapi tujuan yang lain adalah apa? Untuk menunjukkan bahwa tidak masalah seseorang menggunakan naik pesawat menggunakan kain ihram, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi seperti itu, dan cara seperti ini lebih mudah bagi kemudian seseorang yang mau melaksanakan umrah atau mengambil ihramnya di pesawat. Nah, kemudian sebagian kaum muslimin disampaikan, ada sebuah pendapat yang kemudian disampaikan bahwasanya tidak mengapa jika seseorang itu menaiki pesawat lalu kemudian mengambil niat ihramnya di Jeddah. Saya mendapati adanya sebuah fatwa seperti itu. Yang jelas fatwa ini bukan bersumber dari ulama-ulama dari Arab Saudi, dan bahkan fatwa seperti ini belum pernah didapati asal usulnya. Artinya belum pernah didapati adanya dasar-dasar yang mendukung perkataan tersebut. Tetapi apa? Justru yang ada fatwa yang dikeluarkan dari Lajnah Daimah di Arab Saudi sana mengatakan siapa saja yang kemudian mengambil niat ihramnya itu di Jeddah, maka apa? Dia sudah melanggar salah satu dari kewajiban-kewajiban ihram. Di antaranya apa? Niat di mikot. Karena apa? Jeddah ini bukan mikot, mikot sudah Nabi SAW tentukan tempatnya, sudah ada 5 yang kemarin kita bahas, sudah ada. Maka siapa saja yang kemudian melewati mikot ini dan tidak berniat ihram di situ, maka apa? Dia bisa berniat ihram, cuma dia diwajibkan untuk kemudian membayar denda. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa? Terkait dengan masalah niat ihram, maka sangat dianjurkan ketika seseorang ingin mengambil niat ihramnya, dia menghadap ke arah kiblat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya apa? Dia mengatakan atau bahwasannya idza shalla bil ghada bi Dzul Hulaifah amara bi rahilatihi faruhilat thumma rakiba. Ketika sahabat Ibnu Umar ini salat pada pagi hari di Dzul Hulaifah, maka dia memerintahkan agar disiapkan kendaraannya, kemudian naik di atas kendaraannya. Fa idza stawat bihi istaqbala al-qiblah qa'imah.
Maka ketika dia sudah siap untuk berangkat, dia berada di atas kendaraannya, dia menghadap ke arah kiblat, baru kemudian dia bertalbiyah. Maksudnya mengucapkan niat ihram kemudian bertalbiyah. Sehingga dari hadis ini bisa kita lihat bahwa hal yang mesti dilakukan pertama, pengucapan niat ihram itu dilakukan ketika orang sudah naik di atas kendaraan. Kalau kawan-kawan yang turun di Madinah, maka naik dulu ke atas bisnya, menghadap ke arah kiblat, baru kemudian dia berniat ihram. Tapi kalau untuk kemudian kawan-kawan yang tadi naik di pesawat, misalkan, jika memang memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau misalkan tidak, ya sudah, tidak masalah. Biasanya di sebagian pesawat yang pergi ke arah Arab Saudi sana sudah dilengkapi dengan layar yang ada penunjuk arah kiblatnya. Dan dia itu bergerak sesuai dengan gerakan pesawat. Dan dia selalu menghadap ke arah kiblat. Nah, di sini kemudian saya menyampaikan hal ini jika memungkinkan, semisal seseorang berada di Dzul Khulaifah, jika berada di pesawat dan tidak menghadap ke arah atau tidak mengetahui arah kiblat, maka tidak mengapa jika dia tidak mengikuti atau mengarahkan dirinya ke arah kiblat. Kemudian apa? Setelah itu dia membaca niat ihram. Baru kemudian di sini seseorang membaca niat ihramnya. Bagaimana redaksi dari kalimat ihram atau kalimat niat ihram? Bersumber dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya dia mengatakan, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, labbaika umratan wa hajja. Aku penuhi panggilanmu wahai Allah untuk melaksanakan umrah dan haji. Karena pada saat itu Nabi SAW ingin melaksanakan haji. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Labbaika umratan wa hajjah. Adapun kemudian kaum muslimin yang ingin melaksanakan umrah saja, maka dia cukup mengatakan apa? Labbaika umratan. Hanya itu saja. Jadi niatnya hanya itu saja. Jadi nggak perlu yang panjang-panjang sampai buka-buka buku, enggak. Cukup kalimat labbaika umratan. Tidak sampai 1 menit sudah hafal. Kemudian sahabat Anas juga mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan kalimat yang lain, apa? Labbaika bi umratin wa hajjin. Maknanya sama. Sehingga dua-dua ini bisa digunakan. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa boleh menggunakan redaksi labbaik Allahumma umratan. Jadi seperti itu. Nah, setelah mengucapkan niat untuk ihram, maka seorang muhrim, artinya orang yang sudah ihram, sudah haram melakukan hal-hal yang berikut ini. Jadi begitu dia mengucapkan kalimat ini, dia sudah menggunakan pakaian ihramnya, kemudian sudah masuk di miqatnya, kemudian diucapkan kalimat niat ini, maka dia otomatis langsung menjadi seorang yang muhrim. Sehingga apa? Dia dilarang untuk melaksanakan hal-hal berikut ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah mencukur rambutnya. Yang dimaksud rambut ini adalah seluruh rambut yang ada di badan seseorang, baik laki-laki maupun wanita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan kamu mencukur kepalamu sampai ke tempat penyembelihannya. Ayat ini membahas tentang masalah haji. Ketika seseorang haji, sebelum dia mencukur, hendaknya apa? Dia sudah mempersiapkan hewan sembelihannya. Tapi kalau kemudian dia itu sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka apa? Dia diperbolehkan untuk mencukur rambutnya, tetapi dengan membayarkan denda berupa fidyah. Apa itu? Berupa puasa atau bersedekah atau berkurban. Di dalam hadis yang lain yang bersumber dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Jadi sahabat Ka'ab bin Ujrah ini pernah melaksanakan haji bersama dengan Nabi SAW. Kemudian dia bercerita, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah." Dahulu kami pernah bersama dengan Nabi SAW di Hudaybiyah. Wa nahnu muhrimun, dan kami dalam keadaan ihram. Hudaybiyah ini tidak jauh dari kota Mekah. Tidak jauh, artinya sudah mau sampai Mekah.
Kemudian apa? Waqad hasarana al-musyrikun. Qala wa kanat li wafra faja'alatil hawam tasaqat ala wajhi famarra bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Ka'ab bin Ujrah ini bercerita bahwasannya apa? Saat itu aku ini terkena penyakit sehingga apa? Kutu-kutu itu berjatuhan di wajahku. Jadi sahabat Ka'ab bin Ujrah ini terkena penyakit kutuan di rambutnya. Sampai saking banyaknya kutu tersebut, kutu itu berjatuhan di wajah beliau. Maka Nabi SAW lewat di situ. Dan tentu kita tahu bahwa orang yang kutuan ini akan sangat terganggu sekali dengan kutu tersebut. Maka Nabi SAW tanya, "Ayudhika hawa murasik?" Apakah hal itu mengganggu dirimu? Kutu-kutu itu mengganggu dirimu, mengganggu kepalamu? Maka sahabat Ka'ab bin Ujrah mengatakan, iya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita sebutkan. Maka apa? Nabi SAW memerintahkan sahabat Ka'ab bin Ujrah untuk mencukur rambutnya, lalu kemudian disuruh membayar fidyah. Sehingga mencukur rambut ini tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang sudah ihram. Kemudian di sini saya berikan komentar, saya tidak memungkiri bahwa ada pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa rambut yang di sini yang dimaksud hanya rambut kepala. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi beliau hanya mengatakan yang dimaksud di sini yang nggak boleh bagi orang ihram hanya rambut kepala. Adapun rambut-rambut yang lain kalau kita potong secara sengaja tidak masalah. Akan tetapi wallahu a'lam, di sini juga disampaikan dengan alasan bahwa menyamakan rambut yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan rambut-rambut yang lain tidak tepat. Hanya saja wallahu a'lam, saya memilih mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa rambut tersebut maksudnya adalah semua rambut di seluruh badan. Ini juga untuk langkah kehati-hatian terhadap masalah ini. Dan juga yang menjadi alasan kenapa kok kemudian saya mengikuti pendapat tersebut, karena apa? Yang berikutnya, memotong kuku. Hadis tentang larangan memotong kuku tidak didapati dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada. Hadisnya nggak ada. Ayatnya pun nggak ada. Tetapi kemudian kenapa kok para ulama melarang seseorang melarang seseorang yang sedang ihram itu menggunting kuku? Mereka mengatakan apa? Mengkiaskan antara rambut dengan kuku. Apa itu maknanya kias? Kias itu artinya mengumpamakan itu misal. Itu misal. Misalkan, nah itu umpama. Misalkan ini adalah emas, itu bisa. Kalau kias itu apa? Kias itu mirip seperti orang yang bercermin. Mirip seperti orang yang bercermin. Kita artinya apa? Menyamakan satu benda atau menyamakan satu keadaan dengan keadaan yang lain karena memiliki hubungan yang sama. Contoh misalkan ketika saya tanya, apa hukumnya ganja? Apa hukumnya ganja? Ragu, cuma sini tok yang bilang haram. Di sini tidak tahu Ustaz. Apa hukumnya ganja? Haram. Kenapa kita bisa bilang haram? Ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada, nggak ada. Para sahabat juga nggak ada yang bilang, para tabiin juga nggak ada yang bilang. Terus gimana kita berani mengatakan itu haram? Karena kita menggunakan yang namanya kias. Kita mengkiaskan ganja ini dengan apa? Dengan sesuatu yang sudah ada di zaman Nabi SAW. Yakni apa? Bir. Bir itu arak itu, yang kemudian disebut dengan khamar. Nah, ternyata ganja dengan bir ini punya kesamaan, walaupun bentuknya beda. Dia punya sesuatu yang sama, yakni apa? Apa? Kok tahu? Memang dijelaskan seperti itu karena memabukkan. Maka apa? Karena ganja memabukkan, hukumnya berarti sama dengan bir yang ada di zaman Nabi. Maka walaupun ayatnya tidak ada, walaupun hadisnya tidak ada, kita semua sepakat mengatakan bahwa ganja, heroin dan sebagainya itu hukumnya haram. Jadi seperti itu. Nah,
Dalam masalah ini, para ulama mengkiaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 itu mengkiaskan kuku ini dengan rambut. Kan yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 Allah hanya berfirman apa? Wala tahliqu ru'usakum, jangan kalian cukur kepala kalian. Kan hanya rambut kepala yang disebut di situ. Tapi kemudian para ulama mengkiaskan antara rambut ini dengan kuku. Jadi seperti itu. Itu juga alasannya kenapa saya mengatakan bahwa larangan untuk mencukur rambut itu semua rambut. Kalau rambut dengan kuku ini saja dikiaskan, kenapa kok rambut ini dengan rambut yang lain nggak dikiaskan? Padahal rambut ini lebih mendekati terhadap rambut kepala dengan rambut-rambut yang lain ini lebih mendekati. Sehingga memotong kuku ini tidak diperbolehkan bagi orang yang berihram. Sehingga bagi yang punya kebiasaan untuk gigit-gigit kuku itu hati-hati ketika umrah. Nah, bahkan Imam Ibnu Qudamah dan juga Imam Ibnu Munzir menukilkan ijma ulama dalam masalah ini. Jadi para ulama bahkan ijma dalam masalah ini. Baik. Yang berikutnya yang dilarang juga adalah apa? Menutup kepala. Sebagaimana yang pernah dibahas di pembahasan awal, bahwa menutup kepala merupakan hal yang dilarang. Harus difahami bahwa maksud dari penutup kepala ini adalah yang langsung menempel dengan kepala orang tersebut. Seperti apa misalnya? Topi, peci, serban, dan yang lain sebagainya. Bahkan sebagian kaum muslimin yang menggunakan kain ihram terkadang karena panas apa? Dia naikkan kain ihramnya ditempelkan di atas. Ini nggak boleh. Nggak boleh mas. Termasuk larangan ihram. Tentu ini hanya khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan gimana? Perempuan gimana? Ya harus gitu, karena dia harus pakai kerudungnya menutup kepala. Ini hanya khusus untuk laki-laki. Tapi sekali lagi, menutup kepala ini hanya untuk yang menempel di kepala. Adapun yang tidak menempel di kepala, maka hukumnya boleh. Seperti seseorang berteduh di bawah pohon, orang yang masuk di dalam mobil, orang yang masuk di dalam hotel, orang yang masuk di dalam tenda misalnya, atau berteduh di ada genteng kemudian dia berteduh di bawahnya, yang seperti ini hukumnya boleh. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharra rajulun min ba'irihi fawqisa famat faqala ighsiluhu bima'in وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. Ketika Nabi SAW pergi haji, ada seseorang yang jatuh dari ontanya, lalu kemudian lehernya patah dan meninggal dunia. Maka Nabi SAW kemudian bersabda apa? Mandikan dia dengan air yang dicampur juga dengan sidr. Kemudian apa? Kafani dia dengan dua kainnya, kain ihram yang lagi dipakai itu, kafani dia dengan itu. Kemudian apa? Wala tukhammir ra'sahu, jangan ditutup kepalanya. Makanya kaum muslimin yang melaksanakan umrah atau haji, kalau kemudian melihat di Masjidil Haram itu kok ada jenazah yang tidak ditutup kepalanya. Terus kain kafannya kain ihramnya. Ini apa? Kelupaan untuk dimandikan? Enggak. Bukan. Tetapi apa? Ini pesan dari Nabi SAW. Bahwa orang yang dalam keadaan ihram, kemudian dia meninggal dunia, gak boleh untuk ditutup kepalanya. Apalagi mukanya. Kepala aja gak boleh, apalagi mukanya. Sama. Jadi mukanya gak ditutup. Sehingga apa? Ketika jenazah ini disolatkan, dia disolatkan dalam keadaan wajahnya terbuka, kepalanya terbuka. Kenapa kok kemudian seperti itu? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Jadi orang ini nanti bangkit sambil apa? Bertalbiyah, sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Jadi seperti itu. Karena dia belum sempat lepas dari ihramnya. Dari ayat atau dari hadis ini kemudian menunjukkan bahwasannya apa? Memang menutup kepala itu enggak boleh ketika seseorang sedang ihram. Bahkan ketika dia meninggal saja, kepalanya nggak boleh ditutup. Kemudian apa? Larangan-larangan ihram yang lain
adalah tidak menggunakan pakaian yang membentuk tubuh. Minyak wangi, sepatu, kemudian cadar dan juga sarung tangan. Sebagian kaum muslim memahami bahwa larangan tersebut hanya khusus bagi kain yang berjahit. Jadi ketika seseorang membaca di dalam kitab-kitab fikih, pasti didapati bahwa larangan orang berihram adalah lubsul makhit. Pasti selalu seperti itu tulisannya. Larangannya apa? Menggunakan pakaian berjahit. Sebetulnya ikhwas sekalian, yang jadi masalah itu bukan jahitannya ini, bukan. Tetapi apa? Kain yang membentuk tubuh seperti ini. Ini kain yang kita pakai ini membentuk tubuh. Ada tangannya, ada badannya, ada bagian leher. Ini membentuk tubuh. Begitu pula celana yang kita pakai. Sehingga kalau kemudian kita melaksanakan umroh, lalu kita lihat di kain ihram kita, loh kok ada jahitannya? Ini tidak masalah. Jadi masalahnya bukan di jahitan. Jadi seperti itu. Nah, sehingga sebagian kaum muslimin merasa tidak nyaman ketika kain ihramnya ada bentuk jahitan. Padahal kalimat pakaian tidak berjahit hanya istilah yang digunakan oleh para ulama untuk memudahkan orang awam di dalam memahami hadis Nabi. Itu hanya istilah dari para ulama saja. Karena apa? Nabi SAW bersabda itu begini. Nabi SAW ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, mada ta'murna atau mada ta'muruna an nalbas min ath-thiyab fil ihram?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami untuk kami pakai pada saat kami ihram? Maka Nabi SAW mengatakan, "La talbisul qamis." Jangan kalian memakai gamis. Waras sarawilat, dan jangan menggunakan celana, walal ama'ib, dan juga jangan menggunakan sorban, walal baranis, jangan juga menutup kepala seperti topi dan yang lain sebagainya. Illa an yakuna ahadun laysat lahu na'la falyalbasil khuffain. Kecuali jika apa? Ada seseorang yang enggak punya sandal, maka dia boleh menggunakan khuf. Khuf, sepatu yang tinggi yang menutupi mata kaki. Kemudian apa? Wal yaqta asfala minal ka'bain. Kemudian khuf ini dipotong sehingga tingginya ada di bawah mata kaki. Wala talbisu syai'an massahu za'faran. Jangan juga kalian menggunakan sesuatu yang sudah kena dengan za'faran atau waras, jenis wangi-wangian, tumbuhan yang menimbulkan wangi. Wala tantakibil mar'atil muhrimah wala talbasil quffazain. Dan juga wanita mukminah yang sedang ihram tidak boleh menutup wajahnya dan juga tidak boleh menggunakan sarung tangan. Kalau dilihat dari hadis ini, kan Nabi SAW nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Maka para ulama berusaha mencari kalimat sederhana, apa kira-kira yang membuat orang-orang ini paham. Maka muncullah istilah pakaian berjahit. Karena pakaian berjahit itu selalu membentuk badan. Jadi bukan berarti harus kain tok yang kemudian kalau kita pakai brodol itu ujungnya, bagian bawahnya itu bukan seperti itu. Sehingga itu ya sekalian larangan ihram terkait dengan masalah pakaian. Khusus untuk wanita tidak diperbolehkan menggunakan sarung tangan dan juga menutup wajahnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Berburu hewan buruan darat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika apa? Kalian sedang dalam keadaan ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaohum mithlu ma qatala minan na'am. Kalau kemudian ada seseorang yang membunuh hewan buruan ini, maka hukumannya apa? Hendaknya dia mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dia buru. Sehingga kalau di dalam kitab-kitab fikih ini dijelaskan agak panjang, tapi di sini saya ringkas saja. Sehingga maksudnya apa? Karena ini juga jarang terjadi di zaman sekarang. Sehingga kalau kemudian misal ada seseorang yang ketika berangkat melaksanakan umroh atau haji, di tengah perjalanan melihat rusa. Lalu kemudian apa? Lapar, nggak ada makanan, diburu. Maka yang seperti ini apa? Kita katakan Anda harus mengganti hewan buruan yang dibunuh barusan dengan hewan ternak yang semisal.
Dan yang dimaksud dengan hewan ternak ini 3. Apa? Onta, sapi, ataupun kambing. Ini maksudnya. Sehingga kalau misalnya seseorang membunuh rusa, maka apa hewan ternak yang seimbang dengan ini? Apa? Kambing. Nggak mungkin sapi, kambing. Kambing. Dan para sahabat selalu apa? Mencari kesamaan antara hewan buruan yang diburu dengan hewan ternak. Begitu pula di zaman dahulu, dosen-dosen saya itu sering bercerita bahwa di zaman kakek-kakeknya dan bapak-bapak mereka, perjalanan antara Madinah sampai kota Mekah itu banyak sekali burung onta liar. Itu banyak sekali. Jadi di jalan sering sekali ditemukan. Maka apa? Kalau kemudian seseorang, dan itu dijadikan hewan buruan. Kalau kemudian seseorang berburu hewan ini, maka apa? Dia disuruh untuk mengganti yang semisal ketika sedang dalam keadaan ihram. Apa itu yang semisal? Apa? Pernah lihat burung onta? Apa yang mirip burung onta ini dengan hewan ternak? Onta. Orang onta. Coba dilihat, coba diperhatikan. Mulai dari lehernya, kemudian kakinya ini mirip sekali dengan kaki onta. Kakinya itu kekar besar gitu. Jadi dari badannya pun besarnya seperti onta. Terus kalau kemudian seseorang berburu burung dara, ada burung dara, mampir, kemudian lumayan ini, buru kemudian mati burung. Terus gimana ini? Apa yang kita samakan dengan hewan ternak kalau sudah seperti ini? Apa kira-kira? Ayam bukan hewan ternak. Hah? Apa? Kambing? Apa letak kesamaannya antara burung dara dengan kambing? Hah? Apa? Kambing kakinya 4, burung dara kakinya 2. Apa kesamaannya? Jawabannya betul-betul. Kita menyamakan kalau ada orang yang berburu burung dara, maka kita suruh dia menyembelih kambing. Tapi kalau dia tanya, apa kesamaannya antara kambing dan burung dara? Hal ini sudah juga disampaikan oleh para sahabat. Dan dari situ, dari jawaban nanti yang akan kita bahas, kita bisa melihat kedalaman ilmu dan ketelitian para sahabat dalam masalah ini. Apa kesamaannya antara burung dara dan kambing? Ini dua hewan yang sering kita lihat di sini. Kalau onta iyalah kita jarang lihat. Kalau burung dara dengan kambing ini sering kita lihat. Apa kesamaannya? Apa kira-kira? Kesamaannya adalah dilihat dari cara burung dara itu minum. Burung dara memiliki cara minum yang berbeda dengan burung-burung yang lain. Coba diperhatikan. Siapa yang piara burung dara di sini? Dan piara burung-burung lain. Itu nanti bisa diperhatikan. Antum jajarkan, antum lihat. Burung dara itu akan minum dengan cara gimana? Dia akan masukkan paruhnya, kemudian dia minum di air. Kalau burung yang lain enggak. Dia ambil, kemudian dia ngangkat begini, terus ngelek kalau bahasa orang Jawanya itu. Kemudian ngelek, sehingga kita bisa lihat ininya gerak-gerak. Kalau burung dara, dia masukkan paruhnya, kemudian dia minum, lalu dia angkat. Mirip seperti cara minumnya kambing. Maka dari situlah kemudian para sahabat menghukumi yang membunuh burung dara, maka disuruh dia membunuh atau menyembelih kambing. Nah, kecuali ikhwan sekalian, jika kemudian seorang muslim berjumpa dengan hewan-hewan yang harus dibunuh, yang kemudian disebut dengan hewan fawasik atau hewan-hewan yang mengganggu. Seperti misalkan apa? Hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Contohnya apa? Ular, terus kalajengking, terus tikus, terus apa lagi? Apa? Burung gagak, apa lagi? Cicak juga bisa, tapi nggak masuk dalam fawasik, tapi bisa cicak. Dan semua hewan-hewan yang mesti dibunuh. Nah, atau kemudian apa? Hewan-hewan yang sebetulnya dia itu tidak harus dibunuh, tetapi harus dibunuh karena mengganggu. Seperti misalkan nyamuk. Ya. Artinya kita nggak perlu datang ke sana dengan membawa raket nyamuk itu. Tidak perlu. Tapi kalau kemudian dia mengganggu, sehingga kita ibadah jadi tidak tenang, banyak nyamuknya, maka nggak masalah kalau kemudian kita bunuh nyamuk tersebut. Jika memang mengganggu. Kalau nggak mengganggu, nggak boleh sama sekali. Jadi seperti itu. Kemudian larangan ihram yang lain adalah apa? Menikah atau menikahkan orang lain. Seseorang yang sedang berihram, dia nggak boleh menikah. Artinya melangsungkan akad pernikahan, nggak boleh.
Dia juga tidak boleh menikahkan orang lain. Nggak boleh. Sehingga jika kemudian hal ini tetap dilaksanakan, pernikahan ini tetap dilaksanakan, apakah dia menikah atau menikahkan orang lain, maka pernikahan itu tidak sah. Dianggap nggak ada pernikahan. Akadnya rusak, akadnya batil. Kemudian apa? Yang berikutnya, melakukan hubungan suami istri. Ini termasuk pelanggaran yang sangat besar dan memiliki konsekuensi hukum yang tidak kalah berat. Besar sekali. Jadi apa? Seseorang yang berhubungan suami istri ketika dalam keadaan ihram, maka dia diharuskan menyembelih onta. Sehingga ini bahaya sekali. Jadi tidak boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang berikutnya apa? Larangan-larangan ihram juga adalah bertengkar, berdebat, bermaksiat dan lain-lain. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju asyhurun ma'lumat." Musim haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Siapa saja yang mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafah. Kemudian apa? Dia juga tidak boleh fasik, wala fusuq, berbuat kefasikan, dan juga apa? Wala jidal, dan juga tidak boleh apa? Jidal, debat ketika melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Maka di sini saya sampaikan apa? Seseorang yang melaksanakan haji atau umrah tidak sepantasnya melakukan hal-hal seperti ini, yang tiga tadi. Dia sedang menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunannya serta surganya. Tentu surga hanya disiapkan bagi orang-orang yang serius dan tidak mengotorinya dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Apa itu? Yang pertama, rafat. Rafat ini apa? Melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang jorok, baik perkataan ataupun perbuatan. Banyak ini saya sering perhatikan, terutama kebiasaan orang-orang yang otaknya itu sudah jorok dari Indonesia. Ngelihat apapun dijorokin. Maksudnya bukan dijorokin gitu, bukan. Maksudnya otaknya itu memang jorok. Gitu. Jadi ngelihat apapun selalu arahnya itu arah ke sana terus. Belok kiri terus. Gitu. Selalu seperti itu. Ngelihat, wah ini bercanda akhirnya. Belum berangkat sudah seperti itu. Apalagi ketika di sana. Maka sering saya sampaikan bahwasannya apa? Orang yang melaksanakan umroh ini kan, dan haji tentunya, pahalanya besar. Jaminan atau balasan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu besar. Pahalanya besar, balasannya besar, maka syaitan gak akan ridho. Syaitan gak akan senang kalau kita itu berhasil dengan umrah kita. Maka kita akan diganggu. Di antaranya apa? Ini yang pertama dengan rafat. Terkadang yang seperti yang sering saya sampaikan, ada seseorang yang tawaf. Jadi saya lihat sendiri di depan saya, orang Indonesia. Hanya mereka nggak tahu aja karena saya pakai jubah, saya pakai serban dan muka saya ditutup karena panas. Jadi mereka nggak tahu. Di depan ini ngobrol. Apa yang diobrolin tahu? Di depan Ka'bah ini lagi tawaf ini. Orang Indonesia ngobrolin wanita yang ada di depannya, wanita asing yang ada di depannya. Dengan semua obrolan yang nggak pantas, depan Ka'bah gitu. Jadi seperti itu. Maka apa? Fala rafah, tidak boleh. Kemudian apa? Wala fusuk. Fusuk ini apa? Melakukan kemaksiatan. Apakah yang kecil atau yang besar? Biasa kemaksiatan yang sering dilakukan oleh jemaah umrah ketika dalam keadaan ihram atau yang ketika sedang melaksanakan ibadah haji apa? Kebiasaan yang menggunakan barang orang lain tanpa izin. Ini sering terjadi pas ini. Allah tidak apa-apa, udah kenal dari kecil, gitu. Pakai. Terkadang ada sandal orang dipakai, ini nggak boleh, nggak boleh. Jadi kefasikan atau kemaksiatan yang sifatnya kecil ataupun besar nggak boleh dilakukan. Kemudian apa? Jidal. Jidal ini apa maknanya? Debat, bantah-bantahan. Ada seseorang ketika melaksanakan ibadah umrah, debat. Yang didebatkan itu apa? Letak posisi imam di Masjidil Haram. Ini kan tidak ada urusannya sama kita. Yang satu mengatakan, enggak di situ, enggak, saya lihat di sebelah sana. Debat mereka berdua ini. Padahal mau imamnya di situ, mau imamnya di sana, itu enggak ada urusan.
bukan urusan kita. Gitu. Debat ini, ya Allah, jadi debat mereka berdua. Maka ikhwas sekalian, inilah di antara larangan-larangan ketika seseorang melaksanakan ihram, nggak boleh. Ya. Maka harus tinggalkan. Jika hal ini dilakukan, maka berdampak pembayaran fidyah. Itu nanti akan kita bahas apa saja dendanya. Kalau misalkan itu tidak berdampak fidyah, maka paling tidak itu akan mengurangi ibadah umroh kita. Sampai di situ ikhlaskan pembahasan kita. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.